Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Bawa sukacitamu itu di rumah Tuhan, karena itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Tuhan kita sangat baik, keramat baik, minggu yang berbahagia. Kita ada di rumah Tuhan. Mari nikmati lawatan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, rasakan kuasa Tuhan bekerja atas setiap pribadi kita. Mari saya jemput kita semuanya bangkit berdiri, dimuliakan, ditinggikan ya Yesus Tuhan. kebesaran-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita. Kami percaya pagi ini kami datang berkumpul jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini ataupun mungkin dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka, tibakan di rumah Tuhan dengan tidak kurangan apapun. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pagi ini, tim musik, singers kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar apa yang dia mainkan, dia lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga memberkati secara khusus hamba-Mu
Pak Yudi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus dia akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Tuhan. Pagi hari ini biar sinar kemuliaan Tuhan turun melawan kita semua. Mari rasakan kuasa Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan bekerja. Biar Tuhan mengisi setiap kekosongan di dalam hati kita. Bawa seluruh persembahanmu kepada Tuhan yang terbaik untuk nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
ku memujimu. Mari ajak jiwamu memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Hanya ini yang kami dapat lakukan, Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Mari angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan, katakan, maka jiwa kami bawa pujian kami Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah kami Tuhan. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar sukacita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Roh Kudus tercurah tangan setiap kita. Puji Tuhan. Boleh kita kasih salam kiri dan kanan kita. Boleh bertemu kembali dalam keadaan tubuh yang sehat.
dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mau lihat suka-suka citanya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap saudara. Mana senyumnya? Senyum membuat Tuhan senang. Amin. Tuhan senang ketika umat Tuhan bersuka cita. Haleluya. Kasih dan rahmat-Mu,
Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu secara khusus buat anak-anak kami. Mereka bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya sukacita dari Engkau turun atas mereka. Dan kami mau memberkati mereka pagi ini secara khusus. Mereka akan mendapatkan pengajaran tersendiri di lantai atas. Karena itu kami mau memberkati guru-guru yang mengajar. Di dalam nama Yesus berikan hikmat marifat dari surga sehingga mereka menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangannya yang
sorak-sorai buat adik-adik kita biar mereka semangat beribadah. Haleluya, selamat mengikuti ibadah aus sedikit buat adik-adik kita. Dan saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 9 November 2025. Kami kembali ucapkan Shalom. Wah, kencang sekali, semangat. Sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali berjemaat di gereja ini. Puji nama Tuhan, semua jemaat Tuhan yang setia. Menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 12 November pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Dan menara doa ini berlangsung via Zoom dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan Kamis 13 November pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terus rindu melakukan perluasan wilayah SDK atau surga di keluargaku, boleh membentuk ibadah-ibadah kecil 1-2 keluarga. Mari boleh menghubungi koordinator gereja kita untuk dibimbing bagaimana kita membuka ibadah komsel di rumah kita. Dan ibadah raya Minggu 16 November sesi 1 pukul 8 sampai pukul 10 pagi, sesi 2 pukul 11 sampai pukul 13 atau jam 1 siang, dan ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kid di sesi 1 dan sesi 2, disertai juga dengan ibadah youth di pukul 9.30. Dan gereja kita terus menghimbau bagi Bapak Ibu yang rindu memberi dirinya untuk dibaptis secara selam. Gereja kita membuka pelayanan ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah Kristen tapi belum dibaptis selam, baru dipercik. Jadi mari kita ikut teladan Yesus, kita dibaptis secara selam, dan gereja ini siap melayani Bapak Ibu. Dan kembali kami menghimbau bahwa ibadah Natal kita tinggal beberapa, dalam hitungan hari lagi, sudah tidak sampai 1 bulan, Jumat 5 Desember 2025. Mari kita ambil bagian dalam ibadah ini. Ibadah kita akan dilaksanakan pada pukul 6 sore. Jadi Bapak Ibu jangan lupa sempatkan waktu kita beribadah Natal. Gereja kita dilaksanakan di gereja ini, di tempat ini. Dan kita berdoa biarlah ini menjadi Natal terakhir di tempat ini, tapi ada Natal-Natal yang lain di tempat lain mungkin, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan mari meriahkan Natal ini, kita nikmati, kata Ibu Gembala, nikmati di hari-hari terakhir kita di tempat ini ya. Puji Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan akan bawa kita kemana, tapi berdoa Tuhan kasih yang terbaik, semua atas dukungan, doa, dan partisipasi Bapak Ibu. Jadi jangan lupa pelayanan di gereja kita, pelayanan ibadah Natal ini, kita sama-sama akan mengadakan jamuan kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari untuk boleh berpartisipasi dalam pengadaan konsumsi. Ada yang ingin membawa, saya ingin membawa makanan buat gereja. Mari kita nikmati bersama-sama dan nanti dikoordinir oleh panitia yang sudah ditentukan. Boleh bertanya kepada Bapak Ketua kita, Bapak Herman, siapa yang saya mau bawa ini, saya hubungi siapa. Dan puji nama Tuhan, terus dukung juga di dalam kotak persembahan. Kita melakukan persembahan 2 kali. Selama sebelum Natal ini kita beri korban ucapan syukur kita untuk mendukung pelayanan ibadah Natal kita. Dan pelayanan diakonia gereja terus mengimbau bagi Bapak Ibu yang rindu menyaksikan pelayanan diakonia gereja kita ini terus memberkati banyak orang yang membutuhkan. Mari boleh salurkan setiap berkat yang sudah Tuhan titipkan bagi setiap kita melalui rekening diakonia gereja kita, atau ada barang-barang yang ingin disalurkan yang layak dipakai, layak dikonsumsi, atau kalau bisa hanya mendukung dalam doa, dukung terus pelayanan diakonia ini agar terus berjalan dengan kehendak Tuhan dan membawa sukacita bagi mereka yang membutuhkan dan menerima uluran tangan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus dapat menghubungi para pengerja, hamba-hamba Tuhan, atau melalui nomor telepon di 08119622 016. Ada hamba Tuhan dan pengerja siap melayani Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau mendengarkan sabdanya Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau
Engkau Tuhan yang pegang seluruh keadaan di dalam hidup kami. Berkaryalah terus atas kami. Sungguh kami mau katakan apapun keadaan yang menimpa kami, baik buruknya itu, kami terima semua dengan sukacita, karena sukacita kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Ini pujian dan sembah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar pujian ini. Katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi dari bawah katakan, Yesus sukacitaku.
kasih Bapak. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan bertindak, Tuhan menolong, Amin. bahkan Tuhan menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam hidup kami Bapak. Pimpin kami semua pada hari ini. Tuhan urapi kami semua. Buka setiap hati kami Bapak untuk menerima setiap janji Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Bapak Ibu jangan kaget. Kok tukang foto ada di mimbar? Oh, Pak Ramli pergi ya? Pak, minta tolong dong Pak, jangan pergi. Saya takut Pak di sini Pak. Bisa temani saya Pak Ramli. Bapak Ibu terkasih, puji nama Tuhan. Tahun 2020 saya pernah berdoa, Pak, Bu, ini kejadian nyata. Saya pernah berdoa, Tuhan, saya kepingin pelayanan. Saya ngomong begitu sama Tuhan. Karena basic saya, Bapak, Ibu, saya pelayanan. Jelek-jelek ini saya pernah mengecap sekolah teologi ya. Meskipun sehari-hari saya juga maklar mobil. Tapi saya punya basic dengan teologi ya Bapak, Ibu terkasih. Semuanya saya tinggalkan. Saya fokus kerja, saya fokus pelayanan. Pak, Ibu, Tuhan proses saya di Tangerang. Tahun 2019 akhir, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kepingin pelayanan. Gak usah muluk-muluk, jadi aser aja Tuhan. Saya sudah suka cita. Jadi tim pendoa saja Tuhan. Saya sudah suka cita. Saya sampaikan kepada beliau Bapak kembali di tempat ini. Saya diizinkan masuk pelayanan. Bapak Ibu, semuanya proses. Ya, Pak, Ibu, semuanya proses. Kalau saudara melihat saya ada di tengah, saudara berdiri di atas sini, semuanya itu proses, Pak. Semuanya itu proses. Saya ngalamin semuanya. Tapi kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang? Itu karena Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu menguatkan saya. Tuhan yang selalu menghibur saya. Akan Tuhan selalu memberkati di dalam hidup saya. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan atas hidup saya percaya Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara masing-masing. Amin. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu kepada saudara. Temanya adalah kesukaran menuju kemenangan, Bapak Ibu terkasih. Semua orang mengalami itu namanya susah. Semua orang mengalami itu namanya kesukaran, Bapak Ibu terkasih. Hidup ini, saya ngomong kepada saudara, saya sampaikan kepada saudara, tidak gampang. Tidak gampang, Bapak Ibu terkasih. Ada kalanya kita mengalami kemenangan, ada kalanya kita mengalami terpuruk, Bapak Ibu terkasih. Tahun 2000 saya melakukan sebuah usaha, diberkati Tuhan luar biasa. Sampai di titik atas Tuhan berkati luar biasa. Saya nggak sombong, kemana-mana bawa uang Pak, Bu, di tas itu kemana-kemana bawa uang. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang berpikir, Bapak Ibu terkasih? Ketika 2014 ke 2015 Tuhan izinkan saya ada di bawah. Sampai tuku susu Pak, Bu, ngutang. Saya telepon teman di Bandung, Om, Bu, aku dipinjemin uang buat beli susu. Iya, nanti saya kasih apa. Sampai malam pun sepeser pun tidak ada uang.
Saya mengalami Bapak Ibu terkasih yang namanya itu kesukaran. Saya mengalami itu namanya itu kesulitan Bapak Ibu terkasih. Tapi kita tidak pernah tahu. Saya ada di tempat ini, berdiri di tempat ini. Ada seorang bapak berkata sama saya, Pak Yudi itu harusnya sudah bisa berdiri di atas mimbar di minggu pagi. Saya ngomong sama beliau, Bapak, pelayanan itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Saya ngomong demikian sama beliau. Dan Bapak yang ada di ujung sana, terima kasih buat doanya. Iman Bapak sudah menjadi sebuah kenyataan. Saya ada di tempat ini. Ada pujian ngomong, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kan beri kekuatan. Katakan apa? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat bagi orang-orang yang setia dan percaya, mujizat itu datang. Bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup taat kepada Tuhan, mujizat itu nyata. Bapak Ibu terkasih, orang-orang Israel, Bapak Ibu terkasih, 400 tahun hidup di dalam penjajahan orang-orang Mesir. Mereka disiksa, mereka diikat, mereka dipaksa, mereka hanya dibatasi Bapak Ibu terkasih. Mereka sengsara, mereka dianiaya, mereka berteriak kepada Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan kirim Musa, betul nggak Bapak Ibu terkasih? Tuhan kirim Musa untuk menolong bangsa-bangsa Israel waktu itu keluar daripada tanah Mesir. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ketika kaki mereka, orang-orang Israel itu melangkah keluar dari Mesir, apakah itu akan selesai masalahnya Bapak Ibu terkasih? Apakah kemenangan yang terjadi di waktu itu? Pak, Bu, enggak. Wah, mungkin mereka bangga, saya sudah keluar dari Mesir, saya sudah keluar dari penjajahan Firaun, saya keluar dari penindasan. Tapi ketika mereka melangkah berjalan meninggalkan Mesir, laut Teberau di depan. Apa yang mereka kerjakan? Bersungut-sungut. Kalian komplain sama Tuhan. Menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku di depan laut Teberau? Bukankah aku lebih baik di Mesir? Orang-orang Israel berteriak seperti itu, Bapak. Tapi dari situ, saudara sudah tahu sendiri ceritanya bagaimana. Ada pertolongan Tuhan. Ada mujizat daripada Tuhan. Ada penyertaan daripada Tuhan. Meskipun laut Teberau itu begitu besar, meskipun laut Teberau itu begitu dalam, tapi tongkat Musa ketika berteriak, Tuhan ngomong kepada Musa, ketuk itu, tunjukkan itu ke laut Teberau, dan laut Teberau itu terbelah menjadi dua, Bapak yang terkasih. Setelah keluar dari laut Teberau, apakah selesai masalahnya?
Apakah selesai kesukaran-kesukaran yang mereka alami, Bapak Ibu terkasih? Enggak. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kepanasan, mereka mengalami kedinginan, Bapak Ibu terkasih. Mereka protes, mereka bersungut-sungut, Tuhan, Tuhan, kok begini, Tuhan, kok begitu, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Itulah yang terjadi. Kenapa pertolongan Tuhan tidak datang bagi orang-orang Israel? Kakek sungut-sungut, kakek komplain. Saya punya statement. Ada padang gurun, ujungnya tanah Kanaan. Amin. Ada tanah Kanaan, pasti melewati padang gurun. Next kata. Next slide. Ada padang gurun, Bapak Ibu terkasih. Tapi ujungnya itu tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah dengan susu madu. Tanah yang subur, Bapak Ibu terkasih. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Berkat yang diberi Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi jangan lupa, Pak, kita harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Betul? Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Seharusnya bisa cuma 30 hari berjalan ke tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu itu perlu proses, Bapak Ibu terkasih. Emas itu tidak akan menjadi indah kalau tidak diproses di dalam api. Betul? Segala sesuatu perlu proses. Segala sesuatu itu perlu kesukaran. Segala sesuatu itu perlu penderitaan. Ujung-ujungnya apa? Kemuliaan, Bapak Ibu terkasih. Jangan berpikir tanah Kanaan itu semudah membalikkan telapak tangan. Gak ada ceritanya dalam Alkitab, Bapak Ibu terkasih. Ketika mereka diberkati dengan roti mana, mereka pada protes, makan apa Tuhan, makan apa? Diberkati dengan roti mana? Setiap hari diberkati dengan roti mana? Setiap hari diberkati dengan roti mana? Mereka apa yang terjadi? Bersungut-sungut. Komplain sama Tuhan. Tuhan, kok roti terus, bosen ini. Roti mana terus Tuhan, bosen Tuhan. Tuhan kasih apa, Bapak Ibu kasih? Daging. Di padang gurun kering kerontang seperti itu, Tuhan datangkan burung-burung. Ada roti mana, ujungnya itu ada daging burung, Bapak Ibu terkasih. Tidak ada daging burung, tentu tidak ada cerita roti mana. Ada kesukaran, itu pasti ujungnya berkat. Kalau tidak ada berkat, Bapak Ibu terkasih, pasti tidak ada kesukaran. Hari ini saya melihat banyak wajah-wajah yang sedang berjuang. Kau berjuang dengan istrimu yang mungkin cerewet. Mungkin kau sedang berjuang dengan suamimu yang malas. Mungkin engkau sedang berjuang dengan buah kandunganmu. Mungkin engkau sedang berjuang dengan ekonomimu. Mungkin engkau sedang berjuang dengan usahamu. Mungkin engkau sedang berjuang dengan komunitas-komunitas di dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Segala sesuatu perlu proses. Tidak ada ceritanya datang-datang tiba-tiba itu emas. Kesukaran itu pasti mendatangkan sebuah kemenangan. Hari ini saya mengajak kepada setiap kita. Kita akan gali tentang seorang hamba yang diberkati Tuhan luar biasa. Kita akan belajar dari seorang hamba Allah besar yang bernama Yusuf. Kita buka dalam Kejadian pasal 37 ayat 4 sampai 10. Ini cerita awal mulanya, Bapak Ibu terkasih. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya,
Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, Bapak Ibu terkasih. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat yang ke-7. Nampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka Yusuf ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Bapak Ibu terkasih, ini awal mula pengalaman Yusuf mengalami kesukaran. Karena sebuah mimpi inilah saudara-saudaranya, keluarganya membenci daripada kehidupan Yusuf. Tapi mereka apakah tahu, Bapak Ibu terkasih, kehidupan yang akan datang, kehidupan 10 tahun yang akan datang, apakah mereka tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah dibakar dengan sebuah kebencian. Saya melihat, saya mempelajari, ada beberapa kesukaran yang akan dialami orang-orang percaya ketika menunggu janjinya Tuhan. Yang pertama, dibenci, direndahkan, dan disepelekan. Itu yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu. Ayat 37, pasal 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Saya terjemahkan dalam bahasa Jawa. Kowe iki ngomong apa? Getebus. Ya enggak? Saudara-saudaranya enggak percaya apa yang dikatakan oleh Yusuf. Kowe iki ngomong apa? Yusuf? Kowe iki ngomong apa gimana? Karena mereka tidak percaya apa yang akan dikerjakan Tuhan di dalam hidup dia. Pak, sakit hati loh. Bener loh. Direndahkan, disepelekan, tidak dipercaya. Sakit hati loh, Pak. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu terkasih. Saya kesaksian sebentar. Saya punya komunitas yang kebanyakan orang-orang Batak. Maaf orang-orang Batak. Tapi itu pengalaman kami. Di komunitas sel itu kebanyakan orang-orang Batak, Bapak Ibu terkasih. Tapi orang-orang Batak di komunitas sel kami banyak yang bertobat. Betul. Sampai ngomong, salam Bapak gitu. Jadi Jawa. Jadi Jawa. Bu Justina itu kalau ngomong sampai saya dengar begini loh, halus banget kayak orang Jawa. Itu orang-orang Batak di komsel di tempat gereja, Bapak Ibu terkasih, semuanya bertobat. Tapi berbeda di komunitas kami di luar sana. Kami punya komunitas orang-orang Batak, teman-teman sekolah, anak-anak kami. Cita, dari mana kau? Gitu. Bahasanya itu dari sini sampai ke sana kedengaran, Bapak Ibu terkasih. Kami punya pergumulan hebat waktu itu. Anak-anak kami harus menunggak. Saya cerita begini bukan minta apa-apa, Bapak Ibu terkasih. Ini kesaksian dan kami sudah diberkati. Kami sudah diberkati. Jadi bukan maksud apa-apa saya saksikan seperti ini kepada saudara, supaya menjadi berkat di dalam hidup saudara. Tapi kalau mau memberkati, saya ingat nomor rekening saya. Saya hafal di luar kepala. Haleluya. Alwi kan ketawa, nanti bagiin.
kami gak bisa bayar sekolah. Bernet, Arjuna, Melody. Itu gak sebulan 2 bulan, beberapa bulan. Dan pihak sekolah itu ngerti keadaan kami. Apa yang kami lakukan itu ngerti. Ada seorang ibu-ibu ngomong kepada kami, Cita, kalau kamu butuh uang, tapi demi tuh buat bayar sekolah Melody, biar sekolah Melody bisa masuk sekolah. Wah, dengan sombongnya Bapak Ibu terkasih, dia ngomong sama saya, sama istri saya begini, jangan hanya berdoa, bekerja. Sakit hati Pak, tuh, sakit hati. Gara-gara anak saya masuk sekolah itu terlambat, memang karena belum bayar sekolah. Dia meremehkan hidup kami, dia menyepelekan hidup kami, dia menganggap rendah hidup kami. Ojo berdoa toh, usaha, bekerja. Memangnya lu tahu apa yang aku kerjakan? Tidak tahu siapa yang dia ajak ngomong. Dia lagi ngomong sama Tuhan sebenarnya, Bapak Ibu terkasih. Pak, Bu, saya udah ngomong sama ibu, jangan sekali-sekali ambil uang itu. Jangan sekali-sekali berhutang dengan orang-orang itu. Kita nggak punya hutang aja dia ngomongnya seperti itu. Coba kalau saya punya hutang sama dia, itu ngomongnya bisa kayak geledek gitu Bapak Ibu terkasih. Beng, 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 begitu. Ya Tuhan. Yesus. Saya punya uang sedikit, saya ajak sama Melody ke sekolah. Kita nyicil. Saya bilang sama Melody, adik tetap semangat ya. Melody bisa sekolah. Bisa sekolah. Banyak orang ngomongin kita. Kita gak dengar, tapi ada orang cerita sama kita. Itu ngapain sih Melody? Kalau nggak kuat sekolah di sini, sekolah di negeri kan gratis. Mungkin kalau saudara dengar cerita kami, saudara mungkin berpendapat dengan yang sama dengan saya. Betul nggak Bapak Ibu terkasih? Sekolah aja di negeri kan gratis, nggak perlu bayar. Saya punya iman, Pak Bu. Saya punya Tuhan, Pak Bu. Saya tahu apa yang saya perlukan. Saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak saya. Karena apa? Sekolah iman. Di sekolah negeri itu gak ada pendidikan agama, Pak Bu. Gak ada. Makanya saya bertahan di situ. Tuhan berkati hidup kami. Sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari saya kasih sesuatu kepada istri saya. Ini mah buat bayar sekolah. Selesai. Dan Melody bisa masuk sekolah. Orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dibenci ketika mereka berkata sesuatu yang jahat, berkata sesuatu yang tidak baik, tetap rendah hati Bapak Ibu terkasih. Tetap bertahan dengan kesetiaanmu, tetap tunduk di hadapan Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Engkau akan diberkati Tuhan, dan mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Jangan berontak. Jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita melihat Yusuf komplain gak sama Tuhan. Kalau saudara baca dalam pasal 37 ini, apakah Yusuf komplain? Yusuf menggerutu? Apakah Yusuf berteriak-teriak Bapak Ibu terkasih? Sakit loh Pak. Direndahkan, disepelekan, dibenci, gak dipercaya. Sakit loh Pak. Tapi Yusuf tetap bertahan.
tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kesukaran orang percaya ketika menunggu janji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Yang kedua, terasa berjuang seorang diri tanpa support orang-orang terdekat. Ibu-ibu, kalau hari ini engkau berjuang, terasa suamimu tidak support, tetap setia. Suami-suami, kalau hari-hari ini engkau berjuang tanpa support daripada istrimu, tetap bertahan. Orang tua, ketika engkau tidak disupport dengan keputusanmu dengan anak-anakmu, tetap bertahan. Selama itu keputusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yusuf, Bapak Ibu terkasih, ketika menceritakan sesuatu kepada orang tuanya tentang mimpi, tentang visi, tentang pekerjaan, tentang rencana Tuhan kepada orang tuanya, apa yang dilakukan oleh bapaknya Yusuf? Dikatakan pasal 37 ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada siapa? Ayahnya dan saudara-saudaranya, maka Yusuf ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa kamu, Yusuf? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pak ora percaya lho, Pak. Pak dhewe ki ora percaya. Orang tuanya saja nggak percaya sama Yusuf lho, Pak. Betul nggak? Orang yang terdekat nggak percaya sama apa yang dikatakan Yusuf. Padahal itu visinya Tuhan. Orang yang suka membenci, orang yang suka menyepelekan, orang yang suka merendahkan, dibutakan pikirannya, Bapak Ibu terkasih. Ditutup hati dan pikirannya untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup dia. Makanya ayahnya tidak mensupport daripada Yusuf. Wis diceritakan sampai ngiler-ngiler, sampai muntuk itu mulut dia dengan busa Yusuf. Tapi orang tua daripada Yusuf tidak percaya. Artinya orang yang terdekat itu tidak mensupport daripada kehidupan Yusuf. Tapi siapa yang tahu pekerjaan Tuhan selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Pekerjaan Tuhan tidak pernah terselami dengan pikiran-pikiran kita. Makanya dari itu, rendah hati, hidup takut sama Tuhan. Selanjutnya, mereka akan mengalami, kok lama banget yang menunggu jawaban Tuhan ya. Terasa kok capeknya Tuhan menunggu jawaban Tuhan. Lelahnya menunggu pengenapan janji Tuhan. Dikatakan pasal 37 ayat 2. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Setaknya di situ, Bapak Ibu terkasih. Setaknya di situ. Ketika Yusuf umur 17 tahun, ada mimpi, ada penglihatan, Bapak Ibu terkasih. Tapi ayat 41, pasal 41 ayat 46. Dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun. Jadi ada berapa tahun Bapak Ibu terkasih? Dari 17 sampai 30 tahun? 13 tahun. Penantian Yusuf 13 tahun. Pak, saya sudah berdoa Pak Yudi. Saya sudah berdoa puasa Pak Yudi. Setahun itu capek. Setahun itu sudah pasrah. Setahun sudah mau mengundurkan diri. Sudah lelah Pak. Hai Bapak Ibu terkasih, dengar baik-baik. Yusuf 13 tahun.
Makanya kalau hari-hari ini saudara mengalami putus asa, mau menyerah, saya ingatkan kepada saudara, penderitaan belum seberapa, penantianmu belum seberapa. Yusuf 13 tahun menantikan penggenapan janji Tuhan. Dia dianiaya, dia disepelekan, dia dimasukkan lubang sumur, dia dijual, dia di rumah Potifar, Bapak Ibu terkasih, diledek, dihakimi, Bapak Ibu terkasih, masuk penjara, tidak ada orang yang kenal. Yusuf tetap setia, Bapak Ibu terkasih, 13 tahun dia tetap setia, menunggu jawaban Tuhan. Jangan menyerah ya Bapak Ibu, jangan putus asa ya, tetap sabar, tetap sabar. Kita nggak pernah bisa lihat pekerjaan Tuhan tahun lalu, tahun depan. Kita nggak pernah bisa lihat pekerjaan Tuhan 10 tahun yang akan datang. Tapi mau saya sampaikan kepada saudara, kalau hari-hari ini kok kritis, merasa engkau lelah, putus asa, sabar. Sedikit lagi, sedikit waktu lagi, Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti buka jalan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami, orang yang menantikan penggenapan janji Tuhan akan mengalami, Bapak Ibu terkasih, dibuat untuk tidak nyaman. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, hidupnya itu selalu dibuat tidak nyaman loh Pak Bu. Yusuf ketika ada di rumah Potifar, dia berpikir, oh di sini mungkin janjinya Tuhan. Oh disinilah setiap letak finishnya penggenapan janji Tuhan. Dia berpikir di sini selesai. Tapi ternyata enggak. Enggak. Dikatakan dalam Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 8. Segala miliknya daripada Potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Pikirnya Yusuf akan selesai di situ di rumah Potifar. Tapi kita lihat di dalam ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri daripada Potifar memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi ayat 8 dikatakan apa saudara? Yusuf menolak. Orang-orang yang percaya, berharap kepada Tuhan, hidupnya selalu dibuat tidak nyaman. Satu hari, ini kesaksian lagi tentang anak saya. Suatu hari Arjuna sekolah. Dia seharusnya waktu itu pakai baju pramuka. Bajunya harusnya coklat. Tapi waktu itu sekolah nyuruh dia untuk pakai merah putih. Merah putih. Ketika diantar, ini cerita istri saya nih, diantar masuk sama istri saya. Ada ibu-ibu tuh, maaf sekali orang-orang Batak ini. Ini memang kejadian orang-orang Batak. Ini orang-orang Batak yang datang. Hei Cinta, Cinta, kenapa Arjuna pakai baju merah putih? Kenapa Cinta? Wah, nanyanya kayak di kantor polisi begitu, di interview. Kenapa Cinta? Oh, bajunya kesesakan ya? Oh, gak punya baju ya? Darah Yesus. Saya dengar cerita saya itu, kalau saya belum bertobat Bapak Ibu terkasih, saya samperin dia. Surabaya, cak saya bisa keluar ini, orang Surabaya asli ini. Oh, Arjuna gak cukup ya bajunya ya? Oh, yang terakhir yang lebih jahat lagi. Oh,
sudah belum foto rapot ya. Masya Allah. Sebegitunya orang yang benci, sebegitunya orang yang menyepelekan, sebegitunya orang menganggap kami rendah, segala sesuatu itu dibutakan. Istri saya ngomong kepada dia, Bu, maaf ya, Arjuna disuruh ibu kepala sekolah pakai baju merah putih, mau foto pendaftaran siswa baru, jadi nanti dipajang di sekolah. Bisa begitu. Dia bisu lari, Bapak Ibu terkasih. Kami dibuat tidak nyaman. Benar-benar dibuat tidak nyaman. Diomongin udah berkali-kali. Tapi saya ngomong sama istri, tetap sabar. Kita berserah saja sama Tuhan. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu terkasih, orang-orang yang percaya akan penggenapan janji Tuhan pasti memiliki satu, iman yang besar dan berani untuk memperjuangkannya. Bapak Ibu terkasih, next kakak. Memiliki iman yang besar dan berani untuk memperjuangkannya. Yusuf masih muda, umur 17 tahun loh Bapak Ibu terkasih. Tapi Tuhan kasih penglihatan yang besar, mimpi-mimpi yang besar. Dan diberikan mimpi, berkas-berkasmu akan berdiri tegak, dan berkas-berkasmu akan sujud menyembah aku. Itu bukan perkara yang kecil, itu perkara yang wow. Yusuf diberikan mimpi, matahari, bulan, dan ketujuh bintang itu akan menyembah kepada aku. Itu bukan perkara yang kecil, itu perkara yang besar. Tapi dia berani menyampaikannya kepada orang-orang dekat dia. Dia sampaikan iman itu. Dia utarakan visinya daripada Tuhan. Dia sampaikan apa yang disampaikan Tuhan ke dalam hidup dia. Dia ngomong, dia bergerak, dia percaya apa yang harus dia lakukan. Pak, Bu, iman itu harus bergerak. Amin. Iman itu harus melangkah. Kalau nggak melangkah, itu akan menjadi mimpi yang kosong. Hanya mimpi di siang bolong. Makanya Yusuf bergerak. Dia sampaikan itu. Dia nggak hanya pendam, dia sampaikan kepada itu. Dia tidak membisu, dia sampaikan kepada itu. Supaya mereka tahu janji Tuhan itu seperti ini gitu loh. Dan sayangnya mereka tidak percaya. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, tetaplah berkobar-kobar iman saudara kepada Tuhan. Jangan menyerah. Tetap kerjakan apa yang menjadi bagianmu, maka Tuhan akan kerjakan bagian hidup saudara, hidupnya Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang akan percaya akan pengenapan janji Tuhan pasti memiliki sebuah karakter ketaatan. Diceritakan di situ, Yusuf disuruh bapaknya untuk melihat kakak-kakaknya. Padahal Yusuf tahu kakak-kakaknya itu benci kepada Yusuf. Tapi dia pergi, dia jalan. Dia mencari kakak-kakaknya, Bapak Ibu terkasih. Lalu dikatakan sesampainya dia di Sikem, Pak, Bu, Yusuf nggak melihat kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sudah nggak ada di situ. Tapi Yusuf tetap mencari kakak-kakaknya, Bapak Ibu terkasih. Berbeda sama anak-anak saya. Kakak Benet, carikan gunting di atas meja. Dia jalan. Pak, nggak ada itu guntingnya di atas meja. Selesai di situ. Itu anak-anak. Gitu ya.
Saya kadang-kadang disuruh sama istri, papa minta tolong itu diangkatkan selimutnya. Di meja nggak ada selimutnya. Saya duduk scroll HP. Itu saya. Tapi Yusuf enggak, Bapak Ibu terkasih. Ketika melihat kakak-kakaknya sudah nggak ada di Sikem, Bapak Ibu terkasih, dia tetap berjalan mencari di mana kakak-kakaknya itu berada. Padahal dia tahu kakak-kakaknya benci sama dia. Dia tetap mencari kakak-kakaknya. Ayat 17 dikatakan. Lalu kata orang itu kepada Yusuf, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Dan Yusuf berjalan sampai ke Dotan dan menemukan kakak-kakaknya. Padahal di situ awal mula Yusuf dimasukkan dalam sumur. Ketaatan itu penting loh Pak Bu. Dalam rumah tangga ketaatan itu penting. Istri harus taat kepada suami. Suami harus taat kepada Tuhan. Di dalam kantor, dalam perusahaan, dalam pekerjaan juga harus ada ketaatan. Di dalam gereja, di dalam pelayanan juga harus ada ketaatan. Saya ada cerita di sini. Sebentar saya minum dulu. Nunggu ya. Pasti nunggu. Haleluya. Pak izin ya Pak. Saksi ya Pak. Pak, Bu. Saya pernah sepakat sama istri meninggalkan gereja ini. Baru tahu ya? Pak, Bu. Saya dibawa itu. Kayak iblis bawa Tuhan Yesus itu atas bumi. Pergi. Lihat. Kamu bisa pilih apa aja di sana. Ambil itu, ambil ono, ambil yang di situ. Tapi kamu harus menyembah aku. Itu perkataan iblis kepada Tuhan Yesus. Waktu itu kami sepakat sama istri. Udah Pak, kita pergi dulu ke gereja ya. Gak usah nangis. Pak, saya diberkati, cucu saya diberkati. Saya dipersiapkan tempat. Saya dipersiapkan kursi. Saya dipersiapkan tim musik. Dia bilang ke kami, Pak Yudi tinggal masuk. Benar. Pak, saya di bawah itu. Nek pergumulan doa saya itu besar banget Bapak, Bu. Besar banget. Gak mudah membalikkan telapak. Ya udah. Ada pergumulan yang hebat yang harus saya kerjakan di situ. Banyak orang berkata sama kami, sayang dia gak ada di sini ya. Saya di situ nanti nangis lihat ibu ini, dengar ibu ini, ingat ibu ini. Dia bilang begini sama saya, Pak Yudi, gak usah ninggalin GPI dulu Gading Serpong. Pak Yudi aja tinggal aja di situ. Dia bilang sama saya, Pak Ato itu baik loh Pak Yudi. Pak Ato itu baik. Udah Pak Yudi di situ aja. Udah setia aja di situ. Teman-teman yang mau meninggalkan gereja, dengar baik-baik. Pak Ato itu baik loh Pak. Benar Bapak Ibu terkasih. Ibu ini sampaikan kepada saya, kepada kami. Berkali-kali perkataan itu terngiang-ngiang di telinga saya. Ini kadang-kadang kalau sudah dibutakan gitu ya Pak, pokoknya tekad begitu. Pak, saya hari Minggu udah siap itu. Bu, hari Minggu itu saya udah siap. Saya datang itu ke gereja. Untuk apa? Bukan cari gereja, mau cari Pak Ato, Pak Gembala. Untuk apa? Pamit Pak. Pamit saya itu sebenarnya. Saya datang ke gereja. Celinga-celingu, Pak Gembala ini kemana? Kok gak ada Pak Gembala? Ke atas, Pak Gembala gak ada.
Saya duduk di situ, saya cerita sama Pak Samuel. Dia bilang, sudah, Pak Yudi di sini saja. Pak Yudi setia aja di sini. Kalau nurutin hati, Pak, berontak. Kalau nurutin emosi, Pak, teriak. Aku pengen metu, Tuhan. Tapi Roh Kudus memberikan suara kepada saya. Taat. 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 Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Taat. Taat. Engkau akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup. Dan Bapak Ibu tahu, saya ada di tempat ini karena sebuah ketaatan, hidup takut sama Tuhan. Yusuf waktu itu, kalau dia tidak taat mencari kakak-kakaknya, Bapak Ibu terkasih, dia tidak akan sampai ke Mesir loh Bapak, Bu. Yusuf waktu itu ketika tidak taat untuk mendengarkan perintah daripada bapaknya, dia tidak akan dijual kepada Potifar loh Bapak Ibu terkasih. Betul gak? Kalau dia hanya berdiam di rumah dan dia ngomong kepada bapaknya, aku emoh cari kakak-kakak, aku tidak mau cari kakak-kakak. Saya percaya dia tidak akan melihat penggenapan janji Tuhan. Dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak akan menjadi seorang yang besar di Mesir. Karena sebuah ketaatan, Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena sebuah ketaatan, dia tetap berdiri takut sama Tuhan. Dan dia melihat berkat-berkat itu tercurah bagi dia dan bagi keluarga-keluarganya. Kalau bukan karena ketaatan, orang tuanya, kakak-kakaknya akan mati dengan kelaparan. Kalau tidak ada dengan ketaatan, orang-orang Mesir dan seluruh bangsa Israel mungkin akan mengalami kelaparan, Bapak Ibu terkasih. Tapi karena sebuah ketaatan, berkat itu tercurah bagi semua orang. Saya tidak tahu ketaatan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tapi dengar baik-baik. Tetaplah peka dengan suara Tuhan. Tetaplah hidup takut sama Tuhan. Ketaatan apapun bentuknya yang Tuhan kasih dalam hidup saudara, tetap taat. Jangan komplain. Jangan bersungut-sungut. Jangan menggerutu. Tetap taat, Bapak Ibu terkasih. Maka engkau akan melihat Mesir itu berlimpah dengan makanan. Mesir itu akan melimpah dengan kemakmuran karena sebuah ketaatan. Yang terakhir, orang yang percaya akan pengenapan janji Tuhan selalu memiliki keyakinan besar akan datangnya pertolongan Tuhan dan sabar menunggu daripada janji Tuhan. Dikatakan Kejadian pasal 40 ayat 14 dan 23. Ini kisah Yusuf ketika ada di penjara, Bapak Ibu terkasih. Dia bilang begini sama juru minum. Tetapi dia ngomong kepada juru minum ini, Bapak Ibu terkasih, tetapi ingatlah kepadaku, ingatlah kepada saya apabila dikatakan keadaanmu, keadaan juru minum telah baik nanti. Tunjukkanlah, dikatakan, terima kasihmu kepada aku. Tetapi ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minum itu.
melainkan dilupakan. Kejadian pasal 40 ayat 1 dikatakan, firman Tuhan menulis, setelah 2 tahun lamanya dari kejadian di penjara itu, berlalu 2 tahun kemudian, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, bla 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 seperti itu. Dan akhirnya Yusuf menghadap Fir'aun, menceritakan segala mimpi-mimpinya, Bapak Ibu terkasih. Artinya Yusuf punya keyakinan yang besar. Ketika dia ada di penjara bersama juru minum, ketika engkau ada baik dalam hidupmu, ingatlah aku. Ada sebuah keyakinan bahwa hidupnya itu akan berubah, hidupnya akan ada pertolongan Tuhan meskipun tidak tahu kapan. Saya ambil kesimpulan, Yusuf memiliki hidup panjang, sabar untuk menunggu janjinya Tuhan. Amin. Kesimpulannya, saya tidak akan berpanjang lebar. Kejadian pasal 41 ayat 40 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Siapa engkau? Yusuf. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan mentaati. Perintah siapa? Yusuf, Bapak Ibu terkasih. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pengenapan janji Tuhan itu terjadi setelah 13 tahun. Hebat enggak Bapak Ibu terkasih? Pengenapan mimpi, berkas-berkasku akan berdiri tegak, bulan bintang, matahari akan menyembah aku. 13 tahun kemudian di ayat 41 itu terjadi. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang suka bersumut-sumut, orang-orang yang suka komplain, orang-orang yang tidak melihat janji Tuhan, visi Tuhan ke depan, Pak Ibu terkasih, tidak akan mengalami pengenapan janji Tuhan. Ada proses, Pak Bu, yang harus diperjuangkan. Amin. Ada proses yang harus diperjuangkan. Ada mahkota yang dimenangkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Saya undang pemain musik Indonesia untuk coba. Terima kasih Bapak. Itu tak berpindah, tetap percaya kau punya kuasa. Sekalipun berdalam
Saya melihat ada banyak pergumulan-pergumulan yang saudara alami. Saya mau sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Engkau orang yang sabar, engkau orang yang taat kepada Tuhan, engkau yang hidup takut akan Tuhan, engkau akan melihat penggenapan janji Tuhan. Meskipun gunung itu tidak berpindah, meskipun sakit itu tidak sembuh, meskipun ekonomi itu tidak berubah, meskipun suamimu tidak berubah, meskipun anak-anakmu tidak berubah, tidak berpindah tempat, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dia Allah yang punya kuasa. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara. Dia akan tetap menolong hidupnya Bapak Ibu terkasih. Dia akan tetap menopang hidupmu. Dia akan tetap menjaga hidupmu. Dia akan tetap menyertai hidupmu. Bahkan Tuhan akan memberikan penggenapan janji Tuhan itu. Luar biasa atas hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama. Menghidupi hidup kita, akan memberkati hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, maka orang berkata, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Shalom. Selamat siang. Terima kasih hambatannya Pak calon pendeta Yudi. Bapak Ibu, saya kesaksian sedikit bahwa dan juga mengingatkan Pak Yudi bahwa pelayanan memang itu penuh tantangan, dan apalagi kalau mulai berkhotbah itu tantangan. Tidak semua orang suka, tidak semua orang senang, dan selalu saja ada kritikan, sesuatu tantangan. Saya selama Pak Yudi khotbah tadi, saya teringat sakit-sakit hati saya selama 27 tahun di dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini supaya jangan terjadi pada kita kalau kita mau melayani. Ya, pertama suatu gereja besar dulu, saya pertama. Gembalanya mengatakan, karena saya rajin sekali, itu kadang-kadang satu minggu satu tempat 5 kali saya ibadah. Jadi saya nggak pulang dari gereja itu, masuk lagi. Lama-lama beliau itu melihat, dan suatu saat dia ngundang saya untuk berdoa. Dan ternyata pendetanya nggak senang. Ya, begitu saya turun,
dia menghina, bilang, wah doa kayak buat puisi ya, hebatnya dipilih kembali. Saya sakit hati. Bayangkan kalau saya masih kapten, masih muda. Ibaratnya kalau Pak Yudi bilang Surabaya, saya tentara, saya ingin pengen pojok juga. Tapi karena saya, dan saya ampuni ketika dia berkabung, istrinya meninggal. Saya bilang, Tuhan, jangan saya tinggal. Ya. Dan yang kedua, ketika saya mulai khotbah juga di Glow, ya, di tempat BSD dulu agak banyak orangnya. Pertama kali saya gemetar juga. Dan ketika saya turun, ada juga yang mengatakan, pokoknya menyakitkan lah sebenarnya. Ya. Saya bilang, oh ini tantangan. Tetapi saya juga ampuni ketika dia, istrinya meninggal dan saya datang. Dan yang ketiga, ketika saya seorang pendeta, saya bilang, saya udah melayani, saya udah gembala. Saya bilang, Pak, boleh nggak gantiin saya? Kebetulan saya di gereja saya Bapak bisa khotbah. Hebat sekali ya, saya harus gantiin kamu. Kaget saya. Oh iya, rupanya pendeta itu ada senior. Jadi dibilang nggak boleh gitu, kamu cari dong yang lebih. Emosi sekali. Dan saya ampuni juga ketika istrinya meninggal. Jadi saya berpikir, ya Tuhan, ampuni dosa saya. Dan saya teringat tadi itu, saya teringat ketika Pak Yudi berbicara tentang sakit hati di dalam pelayanan. Dan saya juga mau mundur dari gereja-gereja seperti itu. Ya. Tapi ya saya tetap bertahan. Nah, Bapak Ibu, apalagi saya yang latar belakangnya seorang tentara dan latar belakangnya dari kampung yang diajar sombong. Merendahkan hati itu sangat susah. Tetapi saya lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari tetap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Sakit loh mengalami untuk hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kau naik, pasti akan di dalam karir pun, di dalam apapun, pasti akan seperti itu. Tetapi tetap melamanya, ya Bapak Ibu. Saya hanya menginginkan bahwa ketaatan itu harus pengorbanan hati, pengorbanan sakit hati, waktu, dan segala macam apa yang kita miliki. Terima kasih. Sebelum kita berdoa untuk tempat yang baru atau tempat ini tidak. Saya berserah sama Tuhan sampai akhirnya. Karena tahun dulu kita 3 hari sebelum pindah Tuhan sudah baru kasih tahu tempatnya, ya. Baik, kita tetap berdoa. Saya hanya membutuhkan doa Bapak Ibu, tetapi puji Tuhan banyak juga yang mulai berpartisipasi. Mulai saya curiga. Selama ini saya berpikir jemaat saya prihatin, kok ada juga duitnya. Ada juga udah mulai pada nyumbang. Waduh Tuhan Yesus, ternyata selama ini malu-malu aja ngasih. Dan sekarang ini jangan malu-malu kamu. Baik, terima kasih. Kita semangat kita berdoa. Bapak, terima kasih. Inilah jemaat Glow Gading Serpong, jemaat yang Engkau berikan ketaatan kepada mereka. Mereka dengan pergumulan segala sesuatu yang dalam hidupnya, keluarga, ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan anak-anak, pergumulan di dalam hubungan sosial. Tetapi Engkau memberikan mereka untuk tetap setia. Inilah jemaat-Mu yang setia Tuhan. Dimanapun kami berada, mau gedung apapun yang kami pakai, tetapi mereka tetap setia. Oleh karena itu Tuhan, sebagai gembala hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati mereka, berikan mereka untuk tetap rindu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Yudi Tuhan. Berikan dia semangat, berikan dia kerendahan hati di dalam pelayanan Tuhan. Berikan berkati keluarganya, pekerjaannya, dan apapun yang dilakukan juga berkati. Saatnya kami yang memberi yang terbaik Tuhan. Berkati tangan yang memberi juga, yang belum memberi, yang memberi secara langsung atau juga melalui transfer. Berkati juga Engkau memberkati Natal kami.
dan memberkati rencana gedung kami dan gereja kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Mari memberi dan pujian. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang kan pernah dilihat matamu, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus dan selamanya, tulus dan selamanya, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu selama 2 jam kami memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat. Sebelumnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang tertinggi, siapa yang terendah. Berkati negara kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan ketentraman, damai sejahtera Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di bangsa ini Tuhan, di dunia Tuhan. Semua yang Kau berkati, semuanya biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada, hamba-hamba Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati pendidikan anak-anaknya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati apapun yang dia kerjakan, berkati. Dan berikan mereka hati yang taat untuk tetap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Terima kasih bagi Tuhan. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima